Coba kamu cek buku lagi, kamu buka gimana? Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Victor. Gimana? Sehat nggak? Sehat dong Pak. Waduh. Udah waktunya Pak. Kami Oke, masuk siap dulu. Victor aman. Lanjut, Viko. Belum. Tapi udah dapat 100 sih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Sir punya kabar gembira nih Apa tuh, Sir? untuk kita semua. Tapi ayo kita ucapin dulu sama Victor yang udah mendapat juara 1 untuk lomba cerdas cermat Alkitab. Keren loh, dia udah mendapat juara 1. Yuk ucapin selamat. Makasih, Sir. Makasih semuanya. Serharap ini juga bisa jadi motivasi untuk kalian untuk belajar lebih giat lagi, mencapai prestasi yang ingin kalian capai sesuai bakat ataupun hobi kalian masing-masing. Oke anak-anak? Siapa? Tahu bulat tonenon mengadakan. Tapi kayaknya hari ini bukannya pembagian ujian ekonomi nggak sih? Aduh iya lagi, mana kemarin gua nggak bisa ngerjain. Pasti nilai tertingginya itu. Ya udah pastilah Victor. Siapa lagi? Baik semuanya, di sini Sir akan membacakan nilai ekonomi kalian. Ya harap diperhatikan lebih baik lagi. Itu peringkat pertama yaitu Victor mendapat nilai 99. Yang kedua itu Miracle mendapat nilai 95. Yang ketiga itu ada Beatrice mendapat nilai 92. Yang keempat itu ada Bukan, Rebel mendapat Victor nilai lagi. 90. Yang kelima itu ada Radian mendapat Dia nilai nggak pernah 89. dapat nilai di bawah Yang selanjutnya KKM. itu Iya, Jovela pintar mendapat banget nilai dia. 87. Wen ya main Selanjutnya itu nilai. Evelyn Wen ya. mendapat nilai 86. Selanjutnya itu ada Eben mendapat nilai 85. Selanjutnya ada Giana mendapat nilai 78. Selanjutnya ada Viko mendapat nilai 60. Mungkin itu nilai dari kalian masing-masing. Harap diperhatikan. Terima kasih. Itu tuh dari bahasa Inggris. Sorry, Pak. Bro, tahun ini masih sama aja loh. Victor juga peringkat 1 terus. Aku di bawah dia terus. Ah, Emang kurang apa sih aku? tapi ya udahlah. Lagian siapa sih yang bisa ngelebihin dia? Gak ada. Belum ada sih. Iya, Udah kayak nanti gue yang kalah. gue lihat. Kenalin, gue Victor. Gue dikenal sebagai anak yang sangat ambis. Mungkin kalian sering dengar nama gue dipanggil pas lagi upacara. Terlebih kalau gue lagi ambis-ambisnya di kelas. Dan apalagi pasti kalian sering banget lihat nama gue di papan pengumuman Ekumene. Tapi itu cuma hasilnya. Dan kalian semua pasti nggak tahu apa proses yang telah gue jalani. Victor, kamu jangan lupa makan ya. Ini mama udah siapin kamu makanan. Kalau kamu nggak makan, nanti kamu lemes, kamu nggak ada tenaga. Terus nanti kamu nggak fokus belajar. Udah cepet makan nih. Enggak deh mak, takut nggak sempet. Victor makan. Duh, nanti kalau dia lemes di sekolah, gimana dong? Sebenarnya tadi bisa makan sih. Ya nggak apa-apa lah. Mau cepet nugas juga. Oke teman-teman, di sini kita bakal ada satu proker lagi, yaitu Paskah. Di sini aku udah siapin juga proposalnya. Di sini aku bakal bacain juga ke kalian gimana tugas-tugas kalian nanti dalam perayaan Paskah kita. Oke, di sini kita bakal mulai dari rundown terlebih dahulu ya. Di rundown ini di jam 7 sampai jam 7.50 itu kita bakal mengadakan ibadah.
Oke, selanjutnya nanti di jam 7.50 sampai jam 9 kita akan ngadain games. Di sini aku juga udah siapin juga game-gamesnya. Selanjutnya dari jam 9 sampai jam 10 kita bakal break. Kita bakal terserah mau ngapain aja. Kita bisa makan, kita bisa main HP, apapun itu. Kemudian nanti dari jam 10 sampai jam 11 kita akan kembali lagi untuk bermain games. Setelahnya kita akan selesai dan kita bisa pulang. Kenapa sih mama selalu mikir negatif tentang aku? Kok dia jawabnya gitu ya? Bikin khawatir aja. Chatku tadi terlalu cuek gak sih sama mama? Kenapa kamu baru pulang jam segini? Udah lama, yang penting aku pulang kan. Yang penting dia aman deh. Duh, Victor. Tadi itu terlalu cuek gak sih? Kenapa aku seginian sama mama sekarang? Apa karena kejadian saat itu ya? Victor, nilai kamu di sini kenapa merah? Kamu tahu kan, mama nggak mampu untuk biayain kamu. Kalau misalnya beasiswa kamu dicabut, siapa yang mau bayarin? Tapi ma, aku udah berusaha. Alasan kamu. Kalau aku tahu kamu malam-malam bergadang cuma buat main game. Udahlah. Ma, semenjak saat itu aku berubah. Dan itu cuma ninggalin luka. Vic, makan. Kamu ya, ngapain sih jam segini belum makan? Kamu ngapain ngunciin diri di kamar mulu sih? Iya maaf ma. Kamu susah banget diajak ngomong. Bisa gak sih kamu dengerin mama sekali ini aja? Dengerin mama. Selama ini aku kurang dengerin mama apa lagi? Bukan mama sendiri yang minta aku buat pertahanin nilai aku. Prestasi. Jadi juara biar supaya nggak jadi beban buat mama papa. Kenapa sih mama selalu aja asumsi? Aku capek hidup dengan asumsi mama. Vic, kamu berani ngebentak mama sekarang, ha? Udahlah, aku capek. Aku juga capek sama mama. Pesan inti dari keseluruhan Alkitab hanya ada dua, yaitu mengasihi Tuhan Allah kita dan mengasihi sesama kita manusia. Kok mama kayak egois banget Tapi ya? seringkali Tampak kayak selalu kita mikirin terlelap dirinya dalam sendiri keegoisan doang. sendiri-sendiri, sehingga kita tidak mau memikirkan tentang orang lain. Dan yang paling berbahaya adalah ketika kita tidak sadar bahwa diri kita adalah egois, dan kita menganggap orang lain egois didasarkan oleh keegoisan diri kita sendiri. Bahkan firman Tuhan pun Iya mengatakan, juga ya. Kemarin akan lebih aku mudah juga memberi sumber egois. pada seseorang. Aku ngomong begitu tanpa lihat kondisi mama. Ada amin di sini? Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya semangat aku udah keterlaluan. Duh, kenapa sih aku nggak bisa kontrol diriku sendiri? Kenapa coba harus sampai berantem gitu? Tapi sisi lain aku bener kan? Semua yang aku bilang valid-valid aja kan? Masa aku terus yang harus nyingkirin perasaanku sendiri? Tapi ungkapin perasaan kayak gitu salah sih. Dan seharusnya rasa capek nggak bisa jadi alibi. Tahu lah. Capek banget. Berat banget sumpah cuy. Jatuh nih. Berat banget nih buku-buku. Udah jam segini lagi. Mandi dulu lah.
Aduh, anak ini berantakan banget sih. Apaan? Aku nggak tahu lagi kenapa akhir-akhir ini. Aku sadar kalau cara ngomongku ke mama sering salah dan pasti nyakitin. Dan aku tahu mama pasti berjuang buat aku. Aku tahu semua perbincangan mereka soal biaya sekolah dan kebutuhan lainnya. Aku bersyukur punya orang tua kayak mereka. Makanya dari itu aku takut banget gagal. Aku mimpi buat banggain mereka. Bahkan sukses adalah definisiku buat orang tuaku. Aku gak mau bikin mereka khawatir. Aku takut bikin mereka kecewa. Dan aku cemas mereka gak sempat ngerasain suksesnya aku. Dan semua itu aku pendam karena aku gak mau jadi beban lagi. Di sisi lain, aku juga pengen cerita kalau aku capek. Tapi aku harus takut dibilang lemah. Aku juga mau didengar, bukan langsung dikasih tahu apa yang harus dilakuin. Aku bukan gak mau dengar mama. Aku cuma pengen mama dengar aku sesekali. Sekarang aku bingung harus ngerasa apa. Satu sisi, aku teriak bilang capek. Tapi di tempat lain, hatiku juga negur keras soal perilakuku. Tapi kalau boleh jujur, aku cuma mau bilang kalau aku udah cukup. Kalau boleh, aku minta dia mengertiin. Maaf ya nak, mama gagal untuk memahami kamu. Rapi? Mama kesini kah? Wih, Mama lihat nggak ya tadi? Fik, mama ada bawain sesuatu buat kamu. Nih, makan. Iya, Ma. Ma, Ya, Victor mau minta maaf buat semua perilaku Victor akhir-akhir ini. gak apa-apa kok nak. Mama ngerti. Kau pasti capek ya. Mama tahu dari mana? Sorry ya, mama pas beres-beresin kamar kamu, mama ngeliat suratnya. Maafin mama ya, karena mama dari dulu egois. Mama gak pernah coba untuk ngertiin perasaan kamu. Mama juga selalu nganggep bahwa diri mama yang paling benar. Maafin mama juga karena mama sering nuduh-nuduh kamu. Kamu pasti capek ya, semua perjuangan kamu. Pastinya mama tuh khawatir banget sama keadaan kamu. Cuman mama gak tahu cara ngomong ke kamu dengan benar. Makanya mama seringkali berasumsi gak jelas. Ma, Victor sayang banget sama Mama. Sorry aku sering bikin Mama khawatir dan sering salah ngomong ke Mama. Ya, gak apa-apa kok. Mama ngerti. Kamu capek banget kan sama perjuangan kamu. Tapi gak apa-apa nak. Mau gimana pun jadinya kamu, Mama pasti akan selalu tetap sayang kamu. Makasih ya, Ma. Udah mau ngertiin aku. Kalau kamu mau cerita apa-apa, Mama dengerin kok. Aku kira selama ini Mama gak pernah ngerti aku. Di antara anak dan orang tua selalu ada hubungan spesial. Orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua. Pasti memiliki kasihnya masing-masing. Namun terkadang perasaan sendiri sering menghalangi kelancaran komunikasi. Sayangnya hanya ada satu solusinya. Berani.
Hubungan yang baik bukanlah hubungan yang sempurna. Satu percakapan memang tidak akan mengubah segalanya. Tetapi setidaknya sebuah percakapan mampu mendekatkan satu dengan yang lainnya. Dan hubungan yang baik adalah hubungan di mana pengertian menjadi jembatan antara kedua pihak. Pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu. Selamanya sampai kita tua, sampai jadi debu, ku dilihat yang satu, ku di